Cash 1, ada pundi 2, Samir 3, pinjam duit 4, rupiah cepat 5, 360 kredi 6, PIN plus 7, uang Mi 8, S pinjam 9. 9 aplikasi pinjol legal. Ini paling terbanyak loh. Ya, paling terbanyak orang yang curhat kepada saya. Sebenarnya masih ada lagi sih. Kayak Aku Laku itu kan udah beda jalur dia. Aku Laku, Kredivo, Shopee itu beda jalur. Karena lagian kalau kita cari pun di dalam 96 pindar yang ada hari ini, itu mereka tidak ada di dalam itu gitu loh. Makanya saya ambil yang ini karena berulang kali baik di TikTok, di Instagram, di Snackdio, di YouTube sendiri, pasti komentarnya kalau nggak EasyCash ada pundi, kalau nggak ada pundi Samir, kalau nggak Samir pinjam duit, kalau nggak ya rupiah cepat. Pasti yang ditanyakan datang atau tidak DC-nya. Kalaupun datang, telat berapa hari dan daerah mana aja yang mau dikunjungi. Yang galbay di EasyCash ya selama ini. Kita mungkin kenal dari yang namanya EasyCash, siapa yang tidak kenal ya. Bahkan rilisan tahun 2023 yang lalu, EasyCash menjadi pinjol yang paling populer. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini yang mau kita bahas adalah teman-teman semuanya, ini pinjol yang paling sering Anda pinjam. Dan saya mau sampaikan buat teman-teman semuanya, di antara dia sekitaran ada 8 pinjol ya, yang paling sering Anda pinjam gitu loh. Di antara 8 ini, mana yang akan menurunkan FC lapangan ke rumah? Setuju nggak teman-teman semuanya saya bahas video tentang ini? Dan next nanti kita lanjutkan membahas untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya dan apa yang harus kita lakukan di tengah situasi seperti ini. Kan kadang-kadang teman-teman juga bingung juga tuh, kita sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup, duit tidak ada, pekerjaan sudah tidak ada, tapi ini tagihan mendesak, kalau nggak dibayar dia mau datang, kalau nggak dibayar mau disebar data. Apa sih yang harus kita lakukan? Dan benarkah mereka akan berkunjung ke rumah? Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda ini menjadikan channel Solusi Hutang makin berkembang dan makin bermanfaat lagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Silahkan. Untuk yang galbay di pinjol legal seperti EasyCash, ada pundi, Samir, pinjam duit, rupiah cepat, 360 kredi, PIN plus, uang Mi, dan S pinjam. Ayo, siapa yang mau minjam di aplikasi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 aplikasi. EasyCash 1, ada pundi 2, Samir 3, pinjam duit 4, rupiah cepat 5, 360 kredi 6, PIN plus 7, uang Mi 8, S pinjam 9. 9 aplikasi pinjol legal. Ini paling terbanyak loh. Ya, paling terbanyak orang yang curhat kepada saya. Sebenarnya masih ada lagi sih. Kayak Aku Laku itu kan udah beda jalur dia. Aku Laku, Kredivo, Shopee itu beda jalur. Karena lagian kalau kita cari pun di dalam 96 pindar yang ada hari ini, itu mereka tidak ada di dalam itu gitu loh. Makanya saya ambil yang ini karena berulang kali baik di TikTok, di Instagram, di Snackdio, di YouTube sendiri, pasti komentarnya kalau nggak EasyCash ada pundi, kalau nggak ada pundi Samir, kalau nggak Samir pinjam duit, kalau nggak ya rupiah cepat. Pasti yang ditanyakan datang atau tidak DC-nya. Kalaupun datang, telat berapa hari dan daerah mana aja yang mau dikunjungi. Jadi buat teman-teman semuanya yang mengalami galbay di 9 aplikasi ini atas dasar ketidakmampuan, atas dasar ketidaksanggupan, memang fakta hidup Anda sudah tidak bisa lagi gitu loh. Anda mau toleh kanan kiri muka belakang, memang real uang kita sudah nggak ada gitu loh. Nggak ada duit kita gitu loh. Ya, Anda sudah berusaha mati-matian, sudah pinjam sana, pinjam sini, gali lubang sudah tidak terhitung lagi, pekerjaan pun juga sudah sampai resign, nggak mampu lagi gitu loh. Ya, memang benar-benar fakta hidup Anda duduk manis di sana, biar saya jelaskan. Untuk yang galbay di EasyCash ya, selama ini kita mungkin kenal dari yang namanya EasyCash, siapa yang tidak kenal ya. Bahkan rilisan tahun 2023 yang lalu,
EasyCash menjadi pinjol yang paling populer. Ya, bahkan populer dia pun itu mengalahkan downloadnya dari TikTok gitu loh. Sampai dia di-download 220 juta kali kalau saya nggak salah gitu loh ya. Itu tentang EasyCash. Siapa yang tidak kenal? Ketika Anda meminjam di aplikasi ini dan Anda mengalami telat bayar, mungkin ya konsepnya Anda akan dihantui dengan panggilan telepon dari CDC pihak EasyCash-nya. Mulai panggilan telepon mengingatkan tagihan sampai dengan spam untuk dalam penagihan. Kalau untuk kunjungan ke rumah, sampai detik ini saya belum mendengar EasyCash itu mendatangkan FC-nya ke rumah. Ya, berbeda dengan kelasnya Kredit Pintar. Kalau Kredit Pintar mungkin ya di beberapa kota-kota besar mungkin sudah banyak. Tapi kalau EasyCash saya belum mendengar. Kalau ada teman-teman yang dikunjungi, boleh dong isi di dalam kolom komentar. Ya. Habis itu tentang Adapundi. Siapa yang tidak kenal dengan Adapundi? Yang iklannya juga bertaburan. Ya, bahkan Anda nonton saya aja mana tahu iklannya yang ditawarkan iklan Adapundi ya. Tapi sampai detik ini masih bermain hanya via telepon, WhatsApp, dan email. Ya, kalaupun mereka ada FC lapangan, saya belum mendengar sampai detik ini. Bahkan saya sudah hampir 7 tahun ada di sini, belum saya dengar ada perwakilan dari pihak Adapundi yang mendatangi nasabah yang tidak mampu bayar. Oke, habis itu dari Samir, ini penagihannya yang gila-gila banget gitu loh. Samir ini betah dia mencaci maki Anda gitu loh. Handphone Anda itu mulai dari hidup sampai habis baterainya dia bisa teleponin itu. Belum caci maki dia, belum hinaan dia gitu loh. Tapi yang perlu teman-teman ingat, mereka tidak pernah berani menyebutkan nama aplikasi. Kalau untuk FC lapangan nggak usah Anda tanyain lagi gitu loh. Udah pasti ya. Karena belum jelas dan belum mampu juga mereka dalam hal itu. Ya, nanti saya terangkan kenapa hal-hal itu tidak memiliki FC lapangan, kenapa mereka juga belum bekerja sama dengan FC lapangan, nanti kita jelaskan ya. Habis itu tentang pinjam duit. Ya, mungkin teman-teman pasti banyak ya, orang yang mengalami telat bayar di pinjam duit pasti banyak. Pasti momen yang paling Anda cari-cari itu adalah apakah ada FC yang datang ke rumah? Ya, hasilnya sama. Ya, saya pun tidak mendapatkan laporan sampai detik ini dari teman-teman semuanya. Tapi kalau soal penagihannya, jangan ditanya lagi. Ya, kalau Anda cerna semuanya, Anda terjemahkan semuanya, cara penagihannya Anda bisa gila dibuatnya gitu loh. Ya, ngeri. Tapi terlepas dari sehebat apapun mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Ya, itu pula kepintaran mereka di sana. Meskipun dia mencaci maki, menghina segala macam, tidak ada tersematkan sedikit pun nama baik dari EasyCash, baik dari Adapundi, baik dari Samir, baik dari pinjam duit ataupun rupiah cepat. Ya, tidak ada namanya di bawah gitu loh. Tapi yang saya herankan ketika teman-teman mendapatkan chat-chat seperti itu, kok bisa Anda ketakutan ya? Itu kan pesan buta. Pesan buta yang tidak jelas dari mana, dari siapa, dan arahnya kemana. Ya, dia tidak sebutkan juga kok secara spesifik, misalnya kami dari aplikasi ini, kami dari aplikasi ini. Mereka tidak jelaskan gitu loh. Kenapa Anda bisa ketakutan? Ya, tolong ya setelah teman-teman nonton video ini, kalau masih mendapatkan ancaman-ancaman buta, walaupun Anda menduga, oh ini misalnya Anda duga dari EasyCash misalnya, Anda duga dari Adapundi misalnya, tapi selagi tidak ada nama aplikasinya, tidak usah khawatir, tidak usah takut gitu loh. Ya, justru mereka sedang menunjukkan rasa ketakutan mereka sama Anda. Nyatanya mereka menagih tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ya, habis itu untuk rupiah cepat. Ini poinnya hampir sama teman-teman semuanya. Jadi saya bungkus aja. Mulai dari EasyCash, Adapundi, Samir, pinjam duit, rupiah cepat, 360 kredit, PIN plus, uang Mi, S pinjam. Ini mereka lebih banyak bermain di telepon, lebih banyak bermain di WhatsApp, lebih banyak bermain di email. Ya, walaupun kedepannya kita tidak tahu apakah mereka nanti akan sanggup untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga atau gimana, kita belum jelas. Tapi sesingkat pengalaman yang saya tahu, mereka masih mempunyai kekuatan besar ada di telepon, ada di WhatsApp, dan ada di email. Jadi tolong teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di 9 aplikasi ini, jangan pernah robah fakta yang ada.
Karena kebanyakan teman-teman sendiri yang merubah. Anda yang memikirkan FC datang ke rumah, Anda yang ketakutan. Berarti Anda merubah fakta yang ada. Faktanya, ya, mungkin kalau di kota-kota besar nanti kalau sudah ada, Anda yang dikunjungi, Anda boleh isi di dalam kolom komentar, Anda berada di daerah mana dan di kota mana. Dan aplikasi apa. Ya, biar kita mendapatkan gambarannya gitu loh. Tapi harus ada bukti yang jelas. Buktinya nanti Anda bisa kirim ke email medibroni091@gmail.com atau ke Instagram. Saya tunggu nanti kalau misalnya ada teman-teman yang dikunjungi oleh aplikasi-aplikasi ini. Karena setahu saya mereka masih mempunyai kekuatan besar penuh adanya di telepon, di WhatsApp, dan di email. Makanya pegangan mereka selalu ke sana, tumpuannya selalu ke sana. Dan DC-DC mereka ini itu sangat kesal dan sangat marah ketika Anda memutus komunikasi. Karena itu satu-satunya kekuatan yang mereka miliki. Ya, mungkin nanti teman-teman bisa uraikan di dalam kolom komentar benar atau tidak yang saya sampaikan. Anda dicaci maki kan di telepon, Anda dihina-hina kan melalui telepon, Anda ditakut-takutin kan melalui WhatsApp, sama dengan email. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi walaupun Anda mencurigai ini dari aplikasi A, ini aplikasi B, ini aplikasi C. Benar atau tidak? Kekuatan mereka cuma ada di sana. Untuk S-Pinjam mungkin Anda sudah nggak heran dengan namanya Telmak Integrasi Indonesia, sudah nggak heran lagi dengan Xianghao, sudah nggak heran lagi dengan PT-PT lainnya, yang mana jalinan dari pihak ketiga mereka. Tapi sampai detik ini juga mungkin di beberapa kota-kota besar ya seperti wilayah Jabotabek, mungkin ada yang sudah dikunjungi, tapi ini tidak merata. Yang jelas ya, mereka konsepnya masih hampir sama. Masih ikut dengan rombongan ada Pundi, Samir, dan Pinjam Duit gitu loh. Ya, secara detail jelas mereka tidak mempunyai FC lapangan gitu loh. Paling pun kalau nebeng ke Shopee atau PayLater itu sudah berbeda jalur mereka. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, benar atau tidak dia akan datang itu nggak perlu sebenarnya kita pikirkan. Dan saya pun sebenarnya teman-teman semuanya, saya berharap semua aplikasi ini benar-benar mendatangkan FC-nya ke rumah. Kenapa seperti itu gitu loh? Pertama, ketika benar mereka menjalin kerjasama dengan FC-FC lapangan yang ada, itu akan membebaskan diri Anda dari mempersingkat usia Anda. Ya, kenapa membebaskan dari mempersingkat usia? Selama ini yang menimbulkan kepanikan besar ini telepon, ini WhatsApp, ini email. Tapi ketika ada yang datang, tidak ada orang yang mati gitu loh. Jadi saya menilai di sini lebih baik teman-teman berbicara langsung dengan petugas lapangan mereka kalau memang ada, daripada teman-teman berbicara dengan DC yang hanya dibalik telepon, WhatsApp, dan email. Itu lebih ngeri. Ya. Berapa kali saya sampaikan di media saya sampaikan di YouTube ini, tidak ada orang yang mati atau mengakhiri hidup gara-gara dikunjungi oleh pihak ketiga. Tapi kebanyakan orang nekat mengakhiri hidup gara-gara teroran. Ya, makanya semua judul berita kalau ada yang mengakhiri hidup selalu judulnya diduga karena teroran pinjaman online. Pasti seperti itu judulnya. Nggak ada dia sampaikan diduga karena dikunjungi oleh debt collector pinjaman online. Nggak ada. Judul berita nggak ada seperti itu. Makanya saya lebih mensupport sebenarnya kalau memang si pinjol ini sudah mempersiapkan semuanya, sudah jelas FC-FC mereka, ya sudah lepaskanlah ke lapangan. Turunkanlah ke lapangan gitu loh. Biar masyarakat bisa berkomunikasi dengan jelas. Tanpa ada caci maki, tanpa ada intimidasi. Tapi sampai detik ini masih banyak pertimbangan dari pinjol-pinjol itu untuk menurunkan FC-nya ke lapangan. Terutama pinjol yang kita bahas ini. Masih banyak yang mereka pertimbangkan. Pertama, mereka harus mencari debt collector yang benar-benar berkualitas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika dia sudah menemukan debt collector yang berkualitas, dia harus melegalkan debt collector ini. Ya, harus dimasukkan dalam pelatihan, dia harus menguasai daerah, harus menguasai suasana, harus mencairkan suasana. Yang ketiga adalah kalau dia tidak mengikuti dan mematuhi peraturan yang ada, kalau misalnya terjadi bentrokan di lapangan antara si debetur dengan si debt collector yang mereka perintahkan, ini menjadi tanggung jawab dari pihak pinjol. Dan pihak pinjol belum siap akan hal ini gitu loh. Itulah sebenarnya kenapa mereka belum merekrut petugas lapangan mereka. Belum menjalin kerjasama dengan pihak-pihak ketiga mereka. Ya, jadi teman-teman yang selalu bertanya sama saya tentang 9 aplikasi ini, sudahlah. Ya, lanjutkan hidup Anda, bekerja dan berusaha, kumpulkan uang Anda, negosiasi. Soal FC lapangan, soal pihak ketiga, jangan lagi menjadi beban pikiran Anda.
kapan mau diturunkan, daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama mau datang, ada atau tidak FC-nya. Jangan ini dijadikan beban lagi. Ya, harusnya yang paling Anda utamakan adalah bagaimana Anda bisa bertahan hidup, bisa mengumpulkan biaya, bisa memenuhi kebutuhan keluarga kecil Anda. Itu yang paling terpenting. Ya, teman-teman semuanya, sampai di sini paham? Kalau ada misalnya yang kurang dari penyampaian saya, teman-teman boleh isi di dalam kolom komentar tentang hal apa dan seperti apa, biar nanti kita angkat menjadi video juga. Ya, jadi teman-teman semuanya yang sudah masuk ke channel Solusi Utang, jangan lupa juga untuk disupport dan didukung juga channel ini. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi dalam memberikan motivasi, edukasi buat teman-teman semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini terima kasih banyak buat Anda yang selalu mensupport, mendukung sampai detik ini. Ini banyak banget yang menyampaikan sama saya bahwasannya 1000 FC lapangan itu telah diturunkan gitu loh, untuk menjemput tagihannya langsung kepada si debetur yang telat bayar pinjol. Dan itu memang tidak disebutkan pinjol-pinjol mana yang katanya sampai 1000 FC lapangan itu yang mau diturunkan. Tapi buat teman-teman semuanya, Anda pastinya terganggu dong dengan berita-berita yang tidak jelas seperti ini. Ya, pastinya Anda ketakutan, pasti Anda kecemasan, pasti ya pokoknya segala macam pasti menghantui diri Anda. Karena saya tahu banget Anda pasti dalam sebuah ketakutan. Dengan duit Anda tidak ada aja itu sudah sangat luar biasa. Belum lagi ditambah dengan penurunan 1000 FC lapangan, itu juga sangat mengganggu banget dalam pemikiran Anda. Tapi asal teman-teman tahu semuanya ya, bahwasannya gitu loh, ini hampir sama dengan berita yang kemarin sempat juga disampaikan bahwasannya OJK awal Mei 2025 melakukan pemutihan hutang, dan OJK juga mengkonfirmasi bahwasannya hal itu tidak benar gitu loh, hal itu tidak jelas dan informasi itu hoax aja gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah terlalu khawatir. Sekarang tentang penurunan 1000 FC lapangan ini juga sangat mengganggu bagi teman-teman semuanya. Padahal teman-teman pasti berpikirnya, ini kalau sampai benaran, saya belum sempat jujur, saya belum sempat kasih tahu suami, belum sempat kasih tahu istri, dan ini menjadi malapetaka sendiri. Kan itu yang menjadi pemikiran besar dari diri teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau menerangkan buat Anda semuanya. Anda tidak usah terlalu takut, tidak usah terlalu cemas dengan katanya adanya penurunan 1000 FC lapangan. Ini berita tidak ada kejelasannya gitu loh. Ini berita tidak jelas sama sekali. Memang OJK mempersilahkan, silahkan. Pihak pinjol yang mau menjalin kerjasama dengan pihak aplikasi manapun atau pihak ketiga manapun, silahkan. Ya, OJK membuka peluang dalam hal itu. Bahkan OJK menyampaikan setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Tapi, ya ini ada tapinya gitu. Tapi, pihak pinjol bisa menjalin kerjasama dengan lawyer ataupun menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Dan pihak ketiga inilah yang disebut dengan selalu field collection, yang mana dia akan berkunjung ke rumah. Tapi dengan catatan, dia harus memenuhi syarat yang diminta oleh OJK. Pertama, perusahaan mereka itu harus legal, harus resmi. Ya, yang kedua adalah debt collector yang mau bekerja sama atau mau diperintahkan ke lapangan harus memenuhi syarat juga. Harus memiliki ID card yang nantinya akan dipertanyakan oleh debetur, harus mempunyai surat kuasa, harus mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk langsung oleh OJK. Ini syaratnya gitu loh. Ya, dan itu tertuang dalam POJK. Oke, dan sekarang muncul isu bahwasannya ada 1000 FC lapangan mau diturunkan ke lapangan untuk menjemput tagihan. Ini sebenarnya hal bagus teman-teman semuanya, hal bagus. Kenapa saya bilangin hal bagus? Kalau memang ini benaran ya, ini hal bagus banget. Kita terhindar dari caci maki, kita terhindar dari teroran, kita terhindar dari intimidasi. Selama ini yang jadi masalah adalah komunikasi ini. DC-nya, desk call-nya, ini yang jadi masalah. Dia selalu bermain dengan telepon, bermain dengan WhatsApp, bermain dengan email. Ya, kalau memang ada FC-nya, nggak ada masalah. Ya kan, tinggal kita cek nanti mana ID card-nya, mana surat kuasanya, mana sertifikat penagihannya.
Kalau mereka tidak mampu menunjukkannya, kita tidak berkomunikasi. Tapi informasi ini tidak jelas sama sekali. Ya, biasanya Anda yang kecemasan, Anda yang ketakutan karena tidak mampu jujur dan terbuka dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, biasanya ketakutan. Ya, karena masih ada sandiwara dalam hidup Anda. Masih ada ketakutan dalam hidup Anda. Ini yang harus Anda perbaiki. Ya, ini yang harus teman-teman perbaiki semuanya. Jadi teman-teman, terlepas ini berita benar atau tidaknya kita tidak peduli, yang jelas di tengah situasi seperti ini Anda butuh supportan secara internal. Anda butuh supportan dari orang tua, Anda butuh supportan dari suami, Anda butuh supportan dari istri, Anda butuh gitu loh. Ya, supaya menambah semangat Anda kembali. Ingat, galbay pinjol ini tidak ada yang berat kok. Orang OJK sendiri menyampaikan satu-satunya ya yang bisa diterapkan kepada orang yang tidak mau bayar hutang, oke, yang tidak mampu bayar hutang, tidak sanggup bayar hutang pinjol adalah namanya tercatat dalam skor kredit bermasalah. Terus ngapain kita takut? Ya, ngapain kita harus takut? Ngapain kita harus membesar-besarkan hal itu? Soal FC mau datang, mau tidak, ya biarkan aja. Yang penting kalau ada uang bayarkan, kalau tidak ada uang persetan. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap jangan hanya semata ada informasi katanya mau diturunkan 1000 FC lapangan di akhir Mei misalnya gitu, atau di awal Juni nanti, mana tahu keluar lagi isu seperti ini, di awal Juni nanti akan diturunkan 1000 FC lapangan, siap mengunjungi semua nasabah yang bermasalah, atau siap mengambil aset-aset yang ada, siap mensita aset-aset yang ada. Nggak usah percaya dalam hal itu. Ini KTA loh, kredit tanpa anggunan. Ya, jaminannya cuma harga dirimu, jaminannya ya cuma dirimu sendiri. Itu jaminan yang mereka minta. Kalau nggak, ngapain dia minta foto KTP, foto selfie, meminta data-data yang lain? Ya jelas tujuannya ini sebagai keseimbangan, sebagai timbal balik. Ketika Anda telat bayar, data yang diambil itu dijadikan senjata. Anda mau bayar atau tidak? Kalau tidak, data Anda kami sebar. Kalau tidak, si A, si B, si C di kontak Anda kami telepon. Ini timbal balik bagi mereka. Jadi ngapain kita harus pikirkan, oh soal FC lapangan, soal kunjungan pihak ketiga, kolektor wilayah dan segala, nggak penting. Ya, yang paling terpenting hari ini adalah bagaimana caranya Anda bertahan hidup. Anda dapat makan minum 2 kali sehari, ya, dan Anda memenuhi kebutuhan keluarga Anda, itu sudah hebat. Ya, ngapain lagi Anda memikirkan sesuatu ya? Jelas-jelas Anda menyatakan sudah tidak mampu. Anda menyatakan sudah tidak sanggup. Ngapain lagi itu yang Anda pikirkan gitu loh. Tinggal PR hari ini bagaimana Anda memulihkan hidup Anda supaya hidup Anda makin baik lagi. Supaya hidup yang sudah terlanjur hancur ini bisa pulih kembali. Ekonomi tidak sehat loh sekarang. Ya, tapi kalau Anda masih memikirkan di luar dari konteks permasalahan Anda, kapan ini mau selesainya? Ya, masalah Anda itu simpel. Yang bikin rumit cara Anda berpikir, dan habis itu terlalu percaya dengan informasi yang beredar. Itu yang membuat kerumitan itu. Padahal ini masalah sangatlah simpel. Anda tidak ada uang, Anda tidak mampu bayar. Anda bekerja, kumpulkan uang dan bayar. Simpel nggak masalah itu? Tapi Anda bikin rumit. Dengan apa? Bang, apakah sebar data? Apakah proses hukum? Apakah datang ke rumah? Apakah berbahaya? Dicegat di jalan, malu, segala macam. Anda bikin rumit semuanya. Ya, padahal di beberapa video saya sampaikan sama teman-teman semuanya, Anda mau bebas dari pinjol, putus semua komunikasi yang ada. Perbaiki mental dan pemikiran, kenali sumber masalah. Kalau Anda sudah paham hal itu, Anda akan bebas meskipun duit Anda tidak ada. Ya, yang penting kita siap menerima resikonya. Resikonya apa? Nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Ya sudah, sampai di sana. Apakah nama kita cacat ini masuk dalam daftar hitam, masuk dalam slik ini adalah akhir dari segalanya? Tidak. Dengan nama Anda masuk ke slik, dengan nama Anda tercatat di daftar hitam, dengan begitu, itu sebagai semangat tersendiri buat Anda bahwasannya untuk mewujudkan suatu keinginan, Anda tidak perlu berhutang lagi. Ya, untuk Anda misalnya membutuhkan sesuatu, tidak perlu mengandalkan hutang lagi. Ada saatnya Anda memacu diri Anda, memacu semangat Anda. Ya, itu yang harus teman-teman tanamkan. Jadi soal
penurunan 1000 FC lapangan yang akan terjadi akhir Mei misalnya gitu kan, atau awal Juni, teman-teman gak usah percaya, itu kabar tidak benar. Ya, walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi, aturan diperbolehkan kok. Kalau nggak bekerja sama dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan lawyer, penasihat hukum untuk menjatuhkan keuangan prestasi. Tapi nggak ada. Ya, pinjol tidak mau proses Anda ke jalur hukum, pinjol juga menyewa FC lapangan, itu juga pilih-pilih daerah mana yang akan dikunjungi, nasabah seperti apa. Dia nggak mau juga asal menyuruhkan FC lapangan ke lapangan, nggak mau. Karena itu akan membahayakan. Ya, jadi buat teman-teman semuanya yang hari ini baru telat bayar di pinjol-pinjol legal, di pinjaman-pinjaman daring, misalnya gitu kan, di pinjol-pinjol resmi, di paylater dan segala macam, tidak usah tertumpu soal FC lapangan. Hari ini tinggal Anda alihkan fokus Anda. Fokusnya kemana? Fokus kita bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Ini PR kita. Ya, kalau ini tidak kita pikirkan, ini mau sampai kapan, teman-teman semuanya? Ya, kalau nggak Anda yang memaksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, siapa lagi? Saya nggak mungkin, jarak saya aja jauh dari Anda. Otomatis yang bisa mengambil keputusan ini untuk mengeluarkan diri Anda dari jeratan ini, ya Anda sendiri.